Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membahas hasil diskusi kami mengenai analisis neraca massa pada pembuatan serbuk pewarna alami daun sawi atau dalam bahasa ilmiahnya yaitu Brassica raparparasinensis L. Oke, next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vika. Yang kedua ada Arizal Kamaludin, yang ketiga ada Kanaya Putri, yang keempat ada Nadia Prita, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Wulandari. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kepada teman saya persilakan. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu pewarna itu terbagi menjadi dua, yaitu pewarna buatan sintesis atau pewarna alami. Pewarna buatan atau pewarna sintesis merupakan bahan kimia yang sengaja ditambahkan pada makanan untuk memberikan warna tambahan. Pewarna sintesis memiliki dampak negatif, salah satunya transamin dapat menyebabkan kelelahan, pandangan kabur, perasaan sesak nafas, gatal yang hebat, dan lain-lain. Sedangkan pewarna alami terbuat dari bahan-bahan alam yang bersumber dari hewan dan tanaman yang digunakan sebagai pewarna makanan. Pewarna alami memiliki kelebihan dapat menyumbangkan nilai nutrisi dan pemberi rasa pada makanan. Pewarna alami yang menyumbangkan rasa makanan yaitu karamel, dan yang menyumbangkan nutrisi adalah karotenoid, riboflavin, klorofil, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada sawi hijau. Sawi hijau sendiri itu memiliki waktu simpan yang sangat singkat, dan dalam waktu 3-4 hari, sawi hijau segar mengalami penguningan. Sawi merupakan bahan agroindustri pada umumnya yang diolah dengan cara direbus atau ditumis. Ketika musim panen raya sawi hijau banyak menjadi limbah karena umur simpan sawi hijau segar yang sangat singkat. Agar sawi hijau ketika panen raya tidak menjadi limbah, perlu adanya diversifikasi sawi hijau sebagai nilai tambah, salah satunya dengan diolah sebagai produk lain, seperti produk serbuk pewarna hijau. Hal tersebut didukung karena di dalam sawi terdapat banyak sekali nutrisi. Salah satunya di dalam daun sawi terdapat klorofil yang dapat dimanfaatkan sebagai serbuk warna hijau. Kandungan klorofil pada daun sawi dalam keadaan kering sebesar 78,53 mg/g. Next. Pewarna alami dari daun sawi dapat diolah dengan cara pengeringan. Pengeringan dapat menurunkan kadar air yang dapat memperpanjang masa simpan produk. Salah satu pengeringan yang dapat digunakan pewarna alami adalah foam matte drying. Foam matte drying adalah cara pengeringan bahan yang berbentuk cair yang dijadikan busa terlebih dahulu dengan menggunakan zat pembuih atau pembusa yang food grade dengan dikocok kemudian dikeringkan. Busa pada proses pengeringan menggunakan food matte drying sangat berpengaruh karena kurangnya stabilitas busa dapat merusak produk karena menimbulkan kerusakan seluler. Bahan pembusa yang biasa dipakai Twin 80 berfungsi untuk mempercepat pengeringan, penurunan kadar air, dan menghasilkan produk bubuk yang remah. Food matte drying juga perlu adanya bahan pengisi berupa maltodextrin diguna untuk melindungi bahan yang dapat mempercepat proses pengeringan. Proses pembuatan serbuk pewarna alami daun sawi perlu dilakukan penggunaan massa-massa supaya jumlah aliran bahan yang masuk dan keluar dapat dilihat. Prinsip dasar neraca massa yaitu massa masuk sama dengan massa keluar. Next. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alatnya sendiri itu ada baskom, neraca analitik, neraca digital, pisau, sendok, solet, ayakan 40 mesh, microwave, baking glass 500 ml, baker glass 250 ml, baker glass 50 ml, pipet volume 10 ml, blender, kain saring,
addendum, mixer, dan stopwatch. Bahannya itu ada sawi hijau. Terus ada bahan penunjang lainnya yaitu maltodextrin, aquades, BCO3, Twin 80, dan aquades. Next. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Yang pertama itu pembuatan serbuk pewarna alami. Di sini bisa dilihat ada diagram alir pembuatan serbuk pewarna alami. Yang pertama itu dimulai dari proses persiapan bahan dengan menyiapkan bahan sebanyak 100 gram daun sawi hijau yang sudah terpisah dari batang yang berwarna putih kehijauan. Tahap kedua yaitu proses pencucian daun sawi menggunakan air. Tahap ketiga yaitu proses cleansing pada daun selama 1,5 menit berguna untuk menonaktifkan enzim. Tahap ketiga, ekstraksi daun sawi yang telah di-cleansing menggunakan aqua sebanyak 300 gram. Tahap keempat, ekstrak yang telah didapat ditambahkan MgCO3 berguna untuk mempertahankan warna hijau pada daun sawi. Tahap kelima, pembuatan serbuk dengan penambahan ekstrak berupa Twin 80 sebanyak 1% dan maltodextrin sebanyak 10%. Penambahan Twin 80 berguna untuk membusakan ekstrak, sedangkan maltodextrin sebagai bahan pengisi pada proses pembuatan ekstrak. Yang kedua ada neraca massa. Perhitungan neraca massa dimulai dengan menimbang bahan yang digunakan menggunakan neraca digital. Tahap kedua dengan menimbang bahan pada proses pencucian yang masuk dan bahan yang keluar. Tahap ketiga yaitu pada proses cleansing menimbang bahan yang masuk dan keluar. Tahap keempat menimbang bahan yang masuk dan keluar pada proses ekstraksi. Tahap kelima menimbang bahan yang masuk dan keluar pada proses penambahan MgCO3. Tahap keenam menimbang bahan yang masuk dan keluar pada proses pembuatan serbuk. Tahap ketujuh menghitung bahan yang keluar dan masuk pada proses pengecilan ukuran. Setelah diketahui neraca massa yang masuk dan keluar, pada proses pengecilan, setelah diketahui neraca massa yang masuk dan keluar dari seluruh proses pembuatan serbuk pewarna alami, kemudian dapat dilakukan perhitungan efisiensi proses, rendemen, dan kehilangan massa. Aliran keseimbangan massa dapat digambarkan pada gambar berikut. Aliran masuk sama dengan aliran keluar plus akumulasi. Selanjutnya, persamaan efisiensi proses pembuatan daun sawi. Menurut Hediarti, pada tahun 2018, proses pertama, efisiensi pada proses persiapan dengan rumus A1 sama dengan daun sawi yang diolah per daun sawi yang diterima. Proses yang kedua, pencucian A2 sama dengan daun sawi setelah dicuci per daun sawi plus air. Yang ketiga, proses cleansing dengan rumus daun sawi setelah di-cleansing per daun sawi setelah dicuci plus air. Yang keempat, pada proses ekstraksi dengan rumus ekstrak daun sawi per daun sawi setelah di-cleansing plus aquades. Yang kelima, efisiensi pada proses ekstraksi A5 sama dengan ekstrak daun sawi yang telah bercampur MgCO3 per ekstrak daun sawi plus MgCO3. Proses keenam, efisiensi pada proses pembuatan serbuk atau A6 dengan rumus serbuk per ekstrak plus Twin 80 plus
maltodextrin. Proses terakhir, proses pengecilan ukuran A7 dengan rumus serbuk halus per serbuk kasar. Menurut Cahyadi, pada tahun 2016, rendemen merupakan proses perbandingan output dengan input dari setiap proses pengolahan. Semakin besar persentase rendemen, semakin besar output yang dihasilkan. Adapun rumus perhitungan rendemen sebagai berikut. Rendemen proses sama dengan output per input kali 100%. Rendemen akhir sama dengan pewarna alami yang dihasilkan per berat awal bahan kali 100%. Kehilangan massa merupakan jumlah massa yang hilang selama proses produksi. Kehilangan massa pada pengolahan menurut Rohman dan kawan-kawan pada tahun 2019. Pewarna alami disebabkan karena bahan yang terbuang dan penguapan. Kehilangan massa pada proses produksi dapat diketahui dengan rumus kehilangan massa sama dengan massa bahan input kurangi massa bahan output. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini ada neraca massa. Neraca massa sendiri merupakan perhitungan kuantitatif dari semua bahan-bahan yang masuk, keluar, dan yang terakumulasi atau tersimpan, dan yang terbuang dalam proses produksi. Proses neraca massa adalah suatu proses di mana bahan mengalami perubahan fisik atau kimia, atau keduanya dengan jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Dalam suatu proses pengolahan akan terjadi jumlah bahan yang masuk akan sama dengan jumlah bahan yang keluar. Next. Di sini ada tabel neraca massa pembuatan pewarna alami daun sawi. Next. Di sini juga ada neraca massa proses pembuatan serbuk pewarna alami daun sawi. Next. Ada proses persiapan bahan jumlah massa daun sawi yang masuk dan keluar mengalami kesamaan. Pada proses persiapan bahan tidak ada limbah yang dihasilkan. Bahan yang masuk sebesar 100 gram dan menghasilkan output sebesar 100 gram. Pada proses persiapan bahan, input dan output memiliki jumlah yang sama karena tidak ada massa yang terbuang dari massa input. Input proses pencucian yaitu daun sawi 100 gram dicuci menggunakan air sebanyak 1000 gram dengan output daun sawi bersih sebanyak 110 gram dan air bercampur kotoran sebanyak 990 gram. Pada proses pencucian daun sawi yang telah dicuci mengalami penambahan massa pada saat penimbangan karena daun sawi yang telah dicuci ada air cucian yang menempel pada daun. Neraca massa pada proses blanching memakai daun sawi sebesar 110 gram dan air sebanyak 1000 gram menghasilkan output daun sawi yang telah mengalami proses blanching selama 1,5 menit sebesar 78 gram. Massa daun sawi yang telah di-blanching mengalami penurunan sebesar 32 gram. Hal tersebut dikarenakan proses lisis pada daun sawi. Next. Neraca massa proses pembuatan ekstrak daun sawi dengan input daun sawi sebanyak 70 gram dan aquade sebanyak 300 gram diletakkan pada blender dan di-blender selama 30 detik dan didapatkan ekstrak yang masih bercampur dengan ampas daun sawi. Ekstrak yang bercampur dengan ampas disaring menggunakan kain saring dan saringan tepung. Dari hasil penyaringan menghasilkan ekstrak daun sawi sebanyak 350 gram. Input proses penambahan MgCO3 pada ekstrak daun sawi sebanyak 350 gram yang telah didapatkan ditambahkan bahan penstabil warna zat hijau daun berupa MgCO3 sebanyak 0,14 gram. Massa ekstrak setelah ditambahkan MgCO3 bertambah menjadi 350,14 gram. Pada proses neraca massa tidak ada bahan input yang terbuang menjadi limbah. Inti proses dari pembuatan serbuk pewarna alami terdapat pada proses pembuatan serbuk pewarna. Input bahan berupa ekstrak sebanyak 350 gram, tuin 80 sebanyak 3,54 gram, dan maltodextrin sebanyak 35,14 gram. Ketiga bahan yang dicampur menggunakan mixer selama
menit hingga ekstrak berbusa keseluruhan tanpa ada cairan yang masih tersisa. Next. Proses pembuatan serbuk menggunakan microwave dengan tegangan 400 watt selama 30 menit. Pada proses pemanasan, menggunakan microwave dilakukan pengadukan bahan setiap 1 menit. Proses pengadukan bahan setiap 1 menit dilakukan supaya bahan yang dipanaskan tidak gosong sebagian dan supaya menghasilkan produk pewarna yang diharapkan. Output dari proses pembuatan serbuk adalah 33,8 gram dan uap air sebesar 354,8.554 gram. Karena pada proses pembuatan serbuk dikehendaki untuk menghilangkan air pada bahan sehingga diharapkan mendapatkan pewarna dalam bentuk serbuk dengan kadar air rendah supaya mikroba tidak mudah tumbuh dan menyimpan dan penyimpanan serbuk pewarna menjadi lebih lama. Proses pengecilan ukuran menggunakan alat blender. Serbuk kasar sebagai input sebanyak 33,8 gram di blender hingga dirasa halus, kemudian diayak untuk menyeragamkan ukuran. Pada proses pengecilan ukuran tidak ada limbah yang terbuang karena tidak ada proses lain yang mempengaruhi perpindahan massa yang mempengaruhi massa input dan output berubah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kalau tadi kan dibahas tentang pembahasan tentang neraca massanya, sekarang saya akan menjelaskan tentang efisiensi proses pengolahan serbuk warna alami daun sawi. Nah, di sini ada tabel yang dimana pada proses persiapan bahan itu efisiensinya pada 100% itu ada 1, kemudian di pencucian ada 0,1, di blanching ada 0,07, kemudian di ekstraksi ada 0,93, penambahan MgCO3-nya ada 1, kemudian pembuatan serbuk ada 0,087, dan terakhir pengecilan ukurannya ada 1. Next. Dan di sini ada pembahasannya. Pada tabel tersebut, efisiensi proses pengolahan serbuk warna alami daun sawi pada proses persiapan bahan, proses penambahan MgCO3 dan proses pengecilan ukuran memiliki nilai efisiensi terbesar dari proses lainnya yaitu 1. Hal tersebut dapat terjadi karena input dan output menghasilkan nilai yang sama. Proses balancing memiliki nilai efisiensi paling rendah dibandingkan proses lainnya yaitu 0,07%. Hal tersebut dapat terjadi karena pada proses daun sawi mengalami lisis dan input bahan berupa air 1000 gram. Setelah dipakai untuk blanching, dibuang begitu saja sebagai limbah. Sedangkan pada proses utama pembuatan serbuk warna alami memiliki nilai efisiensi sebesar 0,087%. Nilai 0,087% tergolong ke dalam nilai efisiensi yang rendah karena pada input bahan, sebagian besar bahan yang digunakan berupa air, sedangkan outputnya menghasilkan serbuk, sehingga sebagian besar air yang digunakan menguap akibat tekanan panas dari microwave tersendiri. Next. Kemudian lanjut, di sini ada rendemen dari proses pengolahan serbuk warna alami daun sawi. Berikut juga ada tabelnya, di mana di sini kehilangan massa ditandai dengan gram. Di persiapan bahan itu tidak ada kehilangan, kemudian di pencucian terdapat 990 gram, kemudian di blanching ada 1032 gram, di ekstraksi ada 28, kemudian di penambahan MgCO3 0, pembuatan serbuk 354,8.554, kemudian di pengecilan ukuran 0. Next. Nah, pada proses persiapan bahan, penambahan MgCO3 dan pengecilan ukuran tidak ada kehilangan massa atau nilainya 0%. Hal tersebut terjadi karena massa input bahan dan output mengalami kesamaan. Pada proses pencucian terjadi kehilangan massa sebanyak 990 gram atau 90% dari bahan yang masuk. Pada proses pencucian ada 110 gram air dan kotoran bekas cucian daun sawi yang dibuang. Pada proses blanching, terjadi kehilangan massa sebanyak 1032 gram atau 92,97% dari bahan yang masuk.
Nah, pada proses balancing ini terjadi kehilangan massa air sebanyak 925 gram dan air menguap sebanyak 107 gram. Jadi hal tersebut terjadi karena pada proses balancing itu air dan daun sawi mengalami pemanasan sehingga air mudah menguap dan air yang ada di dalam daun sawi ada yang keluar. Kemudian pada proses ekstraksi terjadi kehilangan massa sebesar 28 gram atau 7,41% dari bahan yang masuk. Pada proses ekstraksi ini menggunakan bahan masuk sebesar 78 gram daun sawi dan 300 gram aquades yang kemudian dikecilkan ukurannya menggunakan alat blender. Nah, pada proses ekstraksi, output yang diambil berupa ekstrak yang sebagian besar air sebanyak 350 gram dan ampas atau bagian yang terbuang sebesar 28 gram. Kemudian pada proses pembuatan serbuk merupakan proses yang memiliki kehilangan massa paling besar yaitu sebesar 354,8554 gram atau 91,35% dari bahan yang masuk. Jadi hal tersebut itu dapat terjadi karena bahan yang masuk berupa ekstrak daun sawi yang sebagian besarnya adalah air, yaitu sebanyak 350,14 gram, dan tunnya 80 berupa cairan pekat, itu sebesar 3,5014%, dan maltodextrin berupa serbuk sebanyak 35,14 gram. Sedangkan proses pembuatan serbuk mengalami pemanasan hingga bahan membentuk serbuk padat sehingga sebagian besar air menguap. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengecilan ukuran memiliki efisiensi tertinggi yaitu 100%, yang berarti tidak ada massa yang terbuang selama proses tersebut. Hal ini sangat penting karena efisiensi yang tinggi menunjukkan bahwa semua bahan baku yang digunakan dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebaiknya, proses batching menunjukkan efisiensi terendah yaitu 0,07% disebabkan oleh kehilangan massa yang signifikan akibat lisis daun dan pembuangan air yang digunakan dalam proses tersebut. Kehilangan massa ini menjadi perhatian penting dalam pengolahan bahan alami, di mana penguapan dan limbah dapat mempengaruhi hasil akhir. Next. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Juniartanti Ratmana, NIM G2D 02303. Pertanyaannya, kenapa memilih metode format drying dan apa keunggulan metode tersebut dibandingkan metode pengeringan lainnya dalam pembuatan pewarna alami dari daun sawi? Terima kasih. Oke, ditampung dulu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Safiani Laziba, NIM 027 dari kelompok 8. Pertanyaannya, pada proses ekstraksi sawi, apa saja bahan kimia yang dicampurkan dan misalkan tidak dikasih campuran pada bahan itu, gimana untuk hasilnya yang dihasilkan? Terima kasih. Baik, Apakah untuk ada pertanyaan pertanyaan akan lagi? kami tamu lebih dahulu untuk 3 pertanyaan ini. Ditunggu dulu ya teman-teman.
Mungkin pertanyaannya satu lagi, biar 3 pertanyaan. Izin bertanya, Januar NIM 91, gimana cara membandingkan kualitas serbuk pewarna yang alami sama yang dihasilkan dengan produk komersial? Terima kasih. Sebentar, saya tampung dulu pertanyaannya. Izin menjawab dari pertanyaan Januar tadi, bagaimana cara membandingkan kualitas serbuk pewarna alami yang dihasilkan dengan produk komersial? Jawabannya, pewarna alami cenderung menghasilkan busa berwarna putih, sementara pewarna buatan menghasilkan busa berwarna cerah karena reaksi dengan bahan kimia sintetis. Yang kedua, pengaruh terhadap rasa dan aroma. Pewarna alami kadang-kadang dapat mempengaruhi rasa atau aroma makanan, sementara pewarna buatan biasanya tidak. Apakah sudah terjawab, Yanuar? Sudah, terima kasih Matur suwun. Oke, siap. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Nia tadi. Kenapa memilih metode foam matte drying? Apa keunggulan metode tersebut dibandingkan metode pengeringan lainnya dalam pembuatan pewarna alami dari daun sawi? Keunggulannya itu yang pertama ada percepatan pengeringan. Jadi metode ini tuh membuat proses pengeringan jadi lebih cepat karena air dalam bahan terdistribusi ke dalam busa sehingga luas permukaan penguapan itu jadi lebih besar. Nah, yang kedua tuh ada suhu rendah. Jadi prosesnya tuh dilakukan pada suhu rendah sehingga warna dan nutrisi alami dalam daun sawi itu lebih terjaga. Terus yang kedua tuh kayak ada struktur bahan tetap utuh. Jadi struktur sel daun sawi itu jadi tidak mudah rusak sehingga kualitas pewarna yang dihasilkan tuh jadi lebih baik. Terus prosesnya tuh sederhana dan biaya rendah. Peralatan yang dibutuhkan itu relatif sederhana dan biayanya juga tidak terlalu mahal. Terus dibandingkan metode pengeringan lainnya tuh karena kalau dibandingin sama metode pengeringan oven itu foam matte drying tuh lebih baik dalam menjaga kualitas warna dan nutrisi karena suhu pengeringannya lebih rendah. Oven sendiri itu dan komponen sensitif pada suhu tinggi. Terus dibandingkan sama pengeringan semprot juga foam matte drying tuh lebih cocok untuk bahan yang viskos atau mengandung partikel padat seperti ekstrak daun sawi. Jadi pengeringan semprot tuh lebih cocok untuk bahan cair dengan viskositas rendah. Udah segitu apa udah terjawab? Sudah, terima kasih. Bersama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sevi. Yaitu tadi pertanyaannya, pada proses ekstraksi sawi, apa saja bahan kimia yang dicampurkan, dan misalkan bahan tersebut tidak dicampurkan, bagaimana untuk hasil akhirnya. Jadi bahan kimia yang umumnya digunakan dalam proses ekstraksi sawi itu termasuk seperti pelarut, yaitu etanol dan metanol. Jadi jika nggak gunain pelarut tersebut, ekstraksi itu yang kita hasilkan senyawanya tuh kurang optimal, kemudian mengurangi aktivitas antioksidan dan mengakibatkan kualitas pewarnaan yang lebih rendah. Jadi salah satu dampaknya kalau misalnya kita nggak pakai pelarut tersebut itu kualitas ekstraknya menurun. Itu tuh bisa lebih tepatnya itu kayak ekstrak yang kita hasilkan itu kurang efektif. Kemudian kalau misalnya kita nggak pakai bahan tersebut seperti etanol atau metanol itu senyawa antioksidan yang tadinya tinggi itu ketika kita nggak menggunakan bahan kimia tersebut itu malah jadinya itu malah
terambil ketika proses ekstraksi itu berlanjut. Jadi penggunaan bahan kimia itu sebenarnya nggak apa-apa dan dengan catatan penggunaan bahan kimianya itu harus tepat. Jadi pada proses ekstraksi itu emang sangat penting untuk digunakan bahan ekstraksi tersebut untuk ngedapetin ekstraksi daun sawi yang optimal. Mungkin itu aja, Sevi. Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Makasih. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Mungkin saya cukupkan sampai sini. Sebenarnya saya terima kasih atas partisipasinya telah mendengarkan presentasi dari kami. Dan saya selaku perwakilan dari kelompok 9, mohon maaf apabila ada perkataan yang sengaja ataupun tidak sengaja yang kurang berkenan. Mungkin itu saja, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.